materi pokok akan mempresentasikan tentang penerapan pendidikan gerak. Nah, di kelompok 2 ada dari saya Putri, yang paling ujung Pak Juman, dan di tengah adalah Pak Samsul. Nah, dalam penerapan pendidikan ada 3 komponen yang akan kami sampaikan, metodenya, bagaimana mengaturnya, dan generic level of skill. Nah, yang pertama tentang metode pengajaran dalam pendidikan gerak. Nah, dalam model pendidikan gerak ini peserta ini akan didorong untuk berpikir kreatif dan menggunakan metode pemecahan masalah yang sifatnya individual yang bisa jadi sangat unik sifatnya pada setiap anak. Nah, metode dan pendekatan mengajar yang harus digunakan dalam model pendidikan gerak minimal menggunakan metode mempertanyakan dan gaya mengajar. Oke, yang pertama metode mempertanyakan. Di sini sudah jelas, guru biasanya memancing dulu istilahnya dengan kalimat pemantik. Jadi sebelum masuk ke materi biasanya guru itu memberikan pertanyaan pemantik. Apakah murid itu sudah siap, sudah fokus, atau dia sudah paham atau belum? Nah, kemudian di situ ada gaya mengajar menurut Karl Nostern and Ashworth yang terbagi atas 2. Pertama, reproductive styles. Di reproductive styles ini dikatakan reproduksi artinya mengulang kembali atau menerima yang sudah ada. Nah, pertama, terbagi atas 5 nih. Yang pertama, komen, yaitu guru membuat semua keputusan. Ini sama seperti gaya mengajar kita yang sudah kita praktekkan kemarin. Kemudian yang kedua, praktis atau latihan, murid melaksanakan perintah dari guru sambil menerima umpan balik. Kemudian yang ketiga, resiprokal, murid belajar berpasangan dan ada juga yang namanya umpan balik di dalamnya. Terus yang berikutnya yang keempat, self check, murid mulai penampilan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, kelima, self selection, murid diberi kesempatan luas untuk memilih latihan sesuai dengan skillnya diperpanjang untuk memilih. Kemudian yang kedua, menurut Muska, productive style. Nah, produktif artinya menciptakan sesuatu yang baru atau menyajikan sesuatu yang lazim dengan cara yang baru. Terbagi atas 3, yaitu design, discovery. Murid menjawab pertanyaan yang mengarah pada penemuan suatu konsep. Nah, jadi nanti guru itu pasti akan memberikan suatu pertanyaan dengan temanya apa, konsepnya apa terlebih dahulu, baru nanti akan memberikan pertanyaan yang akan dijawabkan oleh guru. Kemudian yang kedua, problem solving, mencari masalah atau menciptakan program dengan bantuan guru itu. Dan mungkin murid itu disuruh cari masalah, suruh menjawab, tapi nggak didampingi oleh guru. Makanya di sini dikatakan guru juga harus sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir ada individual program, yaitu murid mengembangkan program berdasarkan kemampuan fisik dan kognitif atau pengetahuannya. Baiklah, itu penyampaian dari saya. Berikutnya yang kedua oleh Pak Juman. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini metode kami supaya kami sama-sama memahami. Yang pertama, di bagian yang kedua adalah B, mengatur pergerakan murid dalam pendidikan gerak. Bagaimana caranya menyiapkan murid yang disarankan? Di antaranya 1, titik sempurna adalah titik di mana murid berdiri atau duduk di satu titik yang jauh dari siapapun atau teman sendiri ataupun alat. Itu disebut dengan titik sempurna. Yang kedua, struktur pergerakan bebas. Peserta didik bergerak dengan berorientasi pada suara atau berhenti segera ketika suara tersebut terhenti. Itu yang disebut dengan struktur pergaulan bebas. Pergerakan bebas. Yang ketiga, struktur berpola. Apa yang dimaksud dengan struktur berpola? Struktur berpola adalah murid bergerak dalam satu pola diagonal dan pada garis lurus yang ditentukan oleh guru. Yang keempat, struktur alam bintang digunakan sebagai kegiatan pertama yang dilaksanakan pada kelas tinggi. Itulah paparan yang bisa saya sajikan dari bagian B. Selanjutnya diserahkan kepada kedua. Ya, baik, terima kasih untuk kami Bang Turman. Terima kasih untuk kesempatan berikutnya, yaitu bagian C, itu generic level of skill proficiency atau
atau GLSB disingkat sebagai fungsi asesmen. Keterampilan generik ini membedakan tingkat penguasaan murid dalam belajar keterampilan fundamental menjadi 4. Jadi dibagi menjadi 4 ya, GLSB ini. Yang pertamanya itu level pra pengendalian. Yang kedua itu pengendalian. Yang ketiga itu level penggunaan. Dan yang keempat itu menjadi level mahir. Kemudian petunjuk praktis dalam menerapkan model pendidikan gerak. Membentuk rutinitas pembelajaran seperti yang sering kita lakukan, yaitu yang pertama itu pemanasan. Kemukakan kembali konsep yang sudah diajarkan. Jadi dalam pemanasan ini kita mengungkap kembali apa konsep yang sudah pernah kita ajarkan, dan kemudian tekankan aktivitas yang melibatkan otot besar. Jadi dalam pemanasan ini kita melakukan pemanasan dengan melibatkan otot besar. Kemudian kemukakan nilai penting pemanasan. Jadi di peserta didik itu harus kita kasih tahu apa fungsi penting dari pemanasan itu supaya mereka melakukan dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu fokus pada pelajaran. Mereview pelajaran sebelum dengan ringkas. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita review dulu pelajaran yang ingin kita sampaikan, tapi secara ringkas. Kemudian tentang gaya mengajar ide discovery atau problem solving, seperti yang dijelaskan oleh rekan kami tadi Putri. Ini sepertinya di penerapan pendidikan ini menekankan pada problem solving ya, sistem metode problem solving. Kemudian ukur denyut nadi. Nah, di sini juga dijelaskan ada 3 denyut nadi. Denyut nadi istirahat atau disingkat dengan DNI, kemudian denyut nadi maksimal DNM, kemudian denyut nadi latihan DNR. Jadi harus dijelaskan kepada murid perbedaan denyut nadi kita waktu istirahat, waktu latihan, dan denyut nadi maksimal itu agar mereka mengerti. Kemudian fokus pelajaran, tergantung pelajaran dan waktu tersedia. Jadi kalau pelajarannya itu memang panjang, difokuskan pada bagian mana yang ingin diajarkan. Kemudian nanti dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kemudian tutup aktivitas yang menyenangkan. Ini gunanya untuk mengukuhkan konsep yang telah dipelajari. Jadi kita tutup supaya mereka pokok pengetahuannya tentang konsep yang telah kita ajarkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami minta masukannya sifatnya mendukung agar ini tampilan kami ini menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Udah dimatikan? Belum dimatikan kemarin. Selamat pagi semuanya rekan-rekan sekalian. Pagi. Oke, semangat ya. Ulang selamat. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, mantap. Oke, baiklah saya kelompok 1, saya Damani dan juga kelas saya yang lainnya yaitu Bu Farida Situmorang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan yang mengenai tentang overload principle. Jadi di prinsip overload ini atau prinsip beban berlebih memiliki arti yaitu prinsip latihan yang menyatakan bahwa beban latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa untuk berkembang tubuh perlu diberikan tekanan tambahan melebihi yang normal. Prinsip ini diterapkan dengan memberikan beban latihan yang cukup berat dan berulang kali dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi di prinsip latihan ini khususnya untuk para atlet ya, kita nggak mungkin memberikan beban di situ atlet pemula atau misalnya baru pemula langsung kita kasihkan prinsip beban overload, nggak mungkin. Nah, prinsip beban overload ini diperuntukkan kita pakai dia dari tingkat yang rendah dulu, intensitas yang rendah dulu, kemudian semakin lama semakin naik. Tapi ada juga kebanyakan orang salah persepsi bahwa semakin berat bebannya, semakin bagus atau semakin terbentuk ototnya, itu salah. Nah, itu tergantung dari kemampuan kita, terus frekuensi latihan yang sebelumnya sudah kita bahas hari kemarin. Jadi di prinsip overload ini diperuntukkan untuk dari beban yang rendah atau ringan menuju ke beban yang berat. Jadi pembebanan ini penting untuk pembentukan atlet dari segi performanya, dari segi kegesitannya, keterampilannya, maupun pembentukan ototnya digunakan untuk apa. Setiap cabur kan pasti memiliki tujuannya, pembentukannya tuh masing-masing. Nah, jadi kalau di overload principle ini
jangan sampai kita memberikan beban yang sangat berlebih, karena itu akan membuat cedera pada otot. Bahkan performa kita bukan semakin meningkat, justru semakin ngedown, karena kita juga butuh yang namanya istirahat. Nah, jadi kita menggunakan overload principle ini juga harus berhati-hati, harus diperuntukkan atau diberikan pada tujuan yang apa namanya itu, yang sebaiknya. Jadi jangan sampai kita memberikan beban langsung bebannya lebih berat. Nah, jadi hal yang perlu diperhatikan ini ada nih untuk menerapkan dalam prinsip overload. Yang harus diperhatikan yang pertama, tingkatkan beban secara bertahap dan progresif. Jadi kita harus ada tahapan yang dari ringan ke yang berat. Kemudian yang kedua, berikan waktu pemulihan yang cukup. Jangan karena kita pengen sebentar lagi mau tanding, otot harus terbentuk, ini harus gesit. Akhirnya dia nggak ada yang namanya pemulihan, istirahatnya tuh nggak ada sama sekali karena dia terlalu agresif. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas bergantian sehingga tidak melatih otot yang sama setiap hari. Jadi setiap kita mau melatih otot itu bukan ototnya misalnya membentuk otot lengan saja atau triceps saja, pasti kita harus ada variasinya. Kemudian yang ketiga, keempat, rencanakan dan pantau beban latihan. Nah, sama seperti kita mau melakukan pembelajaran atau sesuatu, kita harus punya planning dulu. Planning, kemudian tujuannya apa, harus kita capai. Nggak mungkin kita langsung main-main latihan aja, berarti dia nggak tahu konsep latihan. Kemudian yang terakhir, berlatihlah dengan orang-orang yang berpikiran sama. Kalau kita berlatih sama orang yang beda pikiran dengan kita, otomatis kita nggak semangat latihannya, kita terganggu. Sedangkan si teman ini, oh saya mau bebannya kayak gini-gini, saya mau latihannya gini, itu salah gayanya, itu salah caranya. Jadi kan nggak, kalau pas pemikiran itu pasti kita jadinya nggak nyaman ya untuk latihan. Jadi kita harus tahu dulu prinsip latihan mana yang harus kita tentukan, bentuk latihannya seperti apa, dan kita harus bisa merencanakannya. Sekian dari saya kelompok 1, saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Oke, baik, terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa, ye. Luar biasa. Kan dia memang gantian memajukan ini. Dah lah, kita ada kita. Saya dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1, saya sendiri Putri Damani, dan yang memvideokan adalah Bu Farida. Mana orangnya? Ini lah. Nggak akan terlihat video juga. Nah, kami di sini akan menjelaskan konsep program latihan overload kami. Nah, jadi kami ngambil komponen kebugaran jasmani kan ada 10, tapi kami ambilnya 2 macam selama 4 pertemuan. Kami nggak ambil 1 macam karena untuk biar kita tuh dalam program latihan nggak bosan kekuatan aja. Jadi kami pakai kekuatan dan kelincahan. Nah, di hari pertama, pertemuan pertama, misalnya pada Senin, di program latihan kami materinya pertama sudah pasti kita harus pemanasan terlebih dahulu selama 15 menit. Kemudian untuk komponen kebugaran jasmani bentuk latihan dari kekuatan kami ambil 3 macam, push up, pull up, dan back up. Nah, itu kami rancang selama sebanyak 5 set, kemudian 5 repetisi, 5 pengulangan, kemudian recovery atau restnya selama 30 detik. Kemudian yang terakhir baru masuk ke pendinginan selama 15 menit lagi. Nah, masuk ke hari Selasa itu istirahat dulu, kemudian lanjut lagi ke hari Rabu, kami ambil program latihan yang kelincahan. Nah, di kelincahan ini seperti biasa pemanasan terlebih dahulu 15 menit, kemudian bentuk latihannya ada 3 kami pakai, yaitu ada zigzag, 1 run, dan juga naik turun tangga. Kalau untuk lari zigzag dan 1 run itu sepanjang 10 meter dengan 3 set, 3 repetisi, istirahatnya 30 detik. Untuk pendinginan sama 15 menit. Kemudian lanjut lagi hari Kamis istirahat, masuk lagi hari Jumat, kami menggunakan balik lagi ke komponen kebugaran jasmani yang pertama, yaitu kekuatan. Nah, kami pakai lagi push up, pull up, dan back up, tapi setnya itu dikurangi. Cuman bebannya, repetisinya kami tambah, yang tadinya 5, nah ini menjadi 8 repetisi dengan 3 set, dan istirahatnya kami lamakan lagi sedikit, menambah 15 detik menjadi 45 detik. Kemudian balik lagi kita masuk ke cooling down. Terus hari Sabtunya istirahat sejenak lagi, masuk lagi ke Minggu pertemuan terakhir.
Nah, sama seperti ke program komponen kebugaran jasmani yang kelincahan, lari zigzag yang tadinya 10 meter dengan satu orang juga 10 meter. Nah, di hari Minggu ini kami pakai 15 meter dengan 2 set, 2 repetisi dan restnya 45 detik. Kalau 1 menit terlalu lama. Jadi kami pakai 45 detik untuk cepat melatih kardiovaskularnya lagi. Kemudian masuk lagi cooling down seperti biasa 15 menit. Jadi dalam metode latihan overload ini adalah suatu program untuk mengarah pada teknik yang digunakan untuk meningkatkan beban latihan secara bertahap seiring waktu dengan tujuan untuk membuat otot terus-menerus berkembang dan bertumbuh dengan menambahkan beban secara teratur. Nah, itulah penjelasan dari kelompok 1 tentang program latihan overload. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada ya, ada yang berikan tanggapan terhadap latihan overload. Ya. Oke, satu hal yang mau kita perhatikan di dalam overload itu adalah siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3, saya sendiri Fitri Damani. Yang kedua Ibu Fitriana Sibuan dan yang ketiga Ibu Karina Situmorang. Nah, dalam pembahasan konsep kali ini temanya adalah pembuatan program latihan menggunakan program FIT atau FITT. Nah, jadi dalam program latihan FIT ini memiliki pengertian yaitu suatu panduan yang digunakan untuk merancang program latihan yang efektif dan efisien yang bertujuan untuk membekali guru atau pelatih dengan pemahaman yang pokok tentang pentingnya kebugaran. Jadi dalam pembuatan program ini pasti kita nggak asal-asalan buatnya. Jadi ada 4 macam pedomannya. Yang pertama tentang frekuensi, yang kedua intensitas, yang ketiga waktu, dan keempat adalah jenis latihan. Nah, yang pertama frekuensi latihan. Dalam frekuensi latihan ini kita menggunakan seberapa sering kita melakukan latihan dalam suatu periode tertentu. Jadi hitungan itu berapa banyak dia. Kemudian yang kedua intensitas atau intensity, yaitu seberapa keras kita bekerja selalu melakukan latihan dengan pemberian beban. Jadi bebannya itu seberapa berat atau seberapa kali pengulangan, berapa banyak repetisinya. Nah, itu pun dia terbagi atas 3 metode lagi. Yang pertama metode tes bicara atau talk test, yaitu melibatkan kemampuan peserta didik untuk berbicara selama latihan. Yang pertama, jika berbicara tanpa kesulitan. Yang kedua, jika sulit untuk berbicara atau hanya bisa berbicara sedikit. Nah, yang kedua, penggunaan rating of perceived exertion atau RPE, yaitu menilai seberapa keras kita melakukan latihan. Nah, yang ketiga, pengukuran denyut jantung atau heart rate monitoring yang dilakukan dengan pengukuran denyut jantung atau yang dilakukan dengan cara menghitungnya. Nah, kemudian yang ketiga ada waktu latihan atau time. Jadi durasi mengacu pada latihan ini, seberapa lama setiap sesi latihan itu berlangsung. Misalnya dalam waktu kita targetkan apakah selama 1 minggu kah, 6 minggu kah, atau 12 minggu kah. Jadi kita bukan sekedar latihan-latihan saja. Kemudian yang terakhir adalah jenis latihan. Kita tentukan dulu jenis latihannya itu merujuk pada mana. Misalnya kita mencakup pada latihan kardiorespiratory seperti berlari, berenang, angkat beban, atau latihan dengan beban tubuh itu sendiri. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang konsep pembuatan program latihan menggunakan program FIT dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari kelompok 4. Pak, jelaskan sekali. Hah? Eksploitasi anak. Nah, jadi ini anak di bawah umur ini. ABK.